Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas, salah satu metode yang kita gunakan pada saat praktikum, yaitu adalah metode parafin. Metode parafin ini memang sering kita gunakan terutama pada riset-riset yang berhubungan dengan kajian histologi dan, metode parafin ini juga sering kita gunakan untuk diagnosa, terutama di laboratorium patologi anatomi, terutama diagnosa penyakit yang berhubungan dengan histopatologi. Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke, dasar atau landasan mengapa metode ini perlu kita lakukan. Yang pertama, kalau misalnya kajian kita mengenai, mengamati struktur jaringan ataupun organ, maka kalau misalnya kita mengamati sebuah pengamatan percobaan, di mana kita mengamati secara makroskopis atau bentuk morfologi dari organ, maka kita hanya akan membutuhkan waktu yang relatif singkat. Kenapa? Karena, organ ini akan mengalami beberapa fase termasuk adalah fase pembusukan. Kalau kita ingin mengamati organ tersebut, tanpa bantuan alat maupun bahan-bahan senyawa kimia tertentu, maka dengan cepat organ tersebut akan mengalami pembusukan sehingga akan mengganggu pengamatan kita. Sehingga kalau kita ingin menggunakan, kalau kita misalnya ingin mengamati dan, ingin mendiagnosa suatu kerusakan pada struktur jaringan ataupun struktur pada organ, maka itu akan menimbulkan data yang bias. Oleh karena itu, pada saat kita ingin mengamati sebuah preparat, dalam hal ini adalah bagian organ ataupun, organ tersebut, maka kita menggunakan tahapan-tahapan tertentu. Salah satunya adalah bagaimana kita dapat mencegah proses pembusukan tersebut. Kemudian yang kedua adalah saat kita mengamati, itu, kita akan mengalami kesusahan dalam proses pengawetannya, sehingga kita harus membutuhkan metode-metode khusus agar saat kita mengamati struktur organ tersebut, itu dapat diamati dalam kurun waktu yang relatif lama. Kemudian, jika kita mengamati dengan waktu yang relatif lama nih, misalnya kita mengamati struktur bagian, kita bedah ya, hewan uji seperti ini, maka dengan proses pembusukan tersebut, itu akan dapat merubah warna pada bagian organ. Entah itu karena reaksi biokimia yang ada pada organ tersebut, ataupun reaksi dari proses pembusukan. Kemudian memang akan susah diamati, terutama struktur organ yang kecil atau jaringan yang kecil, sehingga kita butuh alat bantu, seperti mikroskop dalam proses pengamatannya. Kemudian terjadi proses perubahan bentuk karena reaksi enzimatis, setelah hewan itu kemudian kita bedah. Kemudian dengan adanya, data bias itu akan membuat pengamatan menjadi salah dan kita salah dalam menginterpretasi data. Maka kita perlu melakukan suatu treatment agar pengamatan yang kita lakukan itu bisa dalam jangka waktu yang relatif lama, secara spesifik, bahkan kita bisa mengamati struktur dan jaringannya dan tidak salah dalam melakukan interpretasi. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang pertama, memang yang namanya hewan atau organ ya, itu kalau misalnya kita ambil atau hewan yang akan mengalami kematian, maka di dalam tubuhnya itu sel dan jaringannya dapat mengalami yang namanya kematian. Kenapa? Karena pada bagian organ ataupun jaringannya itu tidak akan mendapatkan suplai darah. Bahkan tidak akan mendapatkan asupan nutrisi, baik itu, oksigen sendiri ataupun karbohidrat, dalam hal ini adalah glukosa. Respirasi tidak berjalan dengan baik, sehingga sel dan jaringan akan mengalami kematian.
Kemudian sel dan jaringan itu juga akan mengalami yang namanya autolisis karena di dalam selnya terdapat lisosom yang kemudian dia akan mengeluarkan enzim dan enzim tersebut itu akan merubah, struktur dari sel tersebut sehingga akan mengalami yang namanya autolisis. Kemudian hewan yang mengalami kematian juga itu akan mengalami yang namanya pembusukan. Kenapa? Karena sistem imun di dalam tubuhnya itu tidak bekerja sama sekali sehingga spora jamur, bakteri, protozoa dan lain sebagainya itu kemudian dapat mempercepat proses pembusukan pada hewan tersebut. Maka kalau misalnya kita ingin mengamati hewan uji yang telah mati, maka, kita perlu yang namanya pengawetan, agar tetap mudah diamati dan struktur jaringan ataupun organ yang kita amati, bentuknya secara morfologi itu sama dengan pada saat dia hidup. Nah, pengawetan itu dapat dilakukan menggunakan berbagai macam jenis. Contohnya kita bisa awetkan, di freezer, kita bekukan gitu ya, seperti kita mengawetkan daging kurban di rumah, ataupun kita bisa mengawetkan menggunakan bahan-bahan kimia tertentu. Contohnya adalah lilin, atau dalam hal ini adalah parafin. Jadi lilin itu sama dengan parafin. Nah, proses pengawitan menggunakan parafin ini sebetulnya sudah dilakukan, pada zaman dahulu, terutama pada zaman Mesir kuno, di mana, pada kerajaan tersebut mereka melakukan proses pengawetan pada mayat sehingga, mayat tersebut menjadi mumi yang benar-benar awet bahkan sampai beratus-ratus tahun, organ ataupun mayatnya itu masih dalam bentuk utuh, tidak mengalami proses pembusukan. Nah, metode parafin inilah yang kemudian diterapkan pada proses pembuatan preparat, terutama preparat jaringan histologi, di mana kita menggunakan bantuan dari lilin untuk membantu proses pengawetan dan proses pembuatan dari preparat. Oke, bagaimana caranya? Kita coba telaah satu persatu tahapan dari metode parafin. Yang pertama, untuk belajar metode parafin, kita harus mengetahui bagaimana step by step tahapan-tahapan dari proses pembuatannya. Ada beberapa tahapan, yang pertama adalah nekrosi dan trimming. Nah, di sini kemudian yang kedua adalah fiksasi, yang ketiga adalah dehidrasi, kemudian yang keempat adalah clearing, selanjutnya adalah infiltrasi, kita lanjutkan dengan embedding, section, staining, dan mounting. Ini tahapan-tahapan yang memang wajib dilakukan dan saling berurutan, jadi tidak bisa tahapan-tahapan ini saling diloncat atau ditukar-tukar. Kita akan coba, satu persatu mengenai proses tahapan yang ada di dalam metode parafin. Yang pertama adalah proses nekropsi. Nah, secara singkat, pada skema yang ada di gambar yang ada di sini, saya akan jelaskan tahapan nekropsi. Itu merupakan tahapan untuk melakukan bedah atau proses pembedahan untuk mengambil organ. Nah, tidak semua organ kita ambil, hanya ada beberapa sampel. Nah, cara mengambil sampel ini kita sebut sebagai trimming. Nah, setelah itu kemudian nanti kita fiksasi. Fiksasi itu membuat jaringan atau organ yang kita amati itu terfiksasi atau dalam hal ini adalah struktur jaringannya itu tidak akan berubah bentuk, morfologinya tidak akan berubah dan dia tidak akan mengalami proses metabolisme. Itulah yang kita sebut sebagai proses fiksasi. Tahap selanjutnya yaitu kita lakukan dehidrasi untuk menghilangkan kadar air di dalam jaringan. Kenapa? Karena kadar air tersebut nanti kita akan ganti menggunakan parafin. Nah, sehingga tahap selanjutnya adalah kita menghilangkan agen pendehidrasi, yaitu kita bersihkan atau dalam hal ini step-nya adalah clearing. Clearing itu ada pembersihan dan ini merupakan, perantara untuk menuju tahap, penanaman penanaman menggunakan parafin cair. Nah, penanaman atau penetrasi parafin masuk ke dalam jaringan itu kita sebut sebagai tahapan infiltrasi. Nah, setelah parafin-parafin ini kemudian masuk ke dalam jaringan, maka kita akan bentuk cetakan-cetakan.
parafin tersebut agar mudah dalam proses pemotongan. Nah, tahapan untuk membentuk cetakan tersebut itu kita sebut sebagai proses embedding. Nah, ini adalah bentukan kotakan di mana kotak ini merupakan parafin yang sudah beku, kemudian nanti kita akan tempelkan ke dalam pisau yang kita sebut sebagai mikrotom. Nah, ini adalah pisau mikrotom. Tahapan ini kita sebut sebagai sectioning atau proses pemotongan. Hasil dari proses pemotongan itu kemudian nanti kita warnai. Nah, tahapan warnai ini kita sebut sebagai staining. Setelah kita staining, kemudian kita tutup menggunakan cover slip. Nah, tahapan ini kita sebut sebagai mounting. Baik, kita akan coba telaah satu persatu tahapan ini untuk lebih detailnya lagi. Nah, yang pertama adalah proses nekropsi, di mana proses nekropsi ini merupakan tahapan bedah bangkai, yaitu kita bisa sebenarnya melakukan proses pengamatan secara makroskopis atau pengamatan menggunakan mata telanjang. Kenapa? Untuk beberapa diagnosa histopatologi, sebelum kita buat preparat jaringan, kita lihat dulu apakah memang terjadi kelainan secara makroskopis atau tidak. Contoh, apakah terdapat kelainan pada bentuk dari organnya, morfologi dari organnya, atau dia mengalami kelainan pada perubahan warna. Contohnya, yang harusnya warnanya merah darah segar, tetapi warnanya menghitam. Apakah terkena senyawa toksik tertentu, atau ada proses metabolisme yang terganggu, itu kita bisa mengamati secara pengamatan makroskopis. Ini merupakan diagnosa awal. Biasanya kalau misalnya dalam dunia patologi kedokteran hewan, nah itu biasanya dokter hewan itu akan mendiagnosa lebih awal mengenai dugaan pengamatan secara makroskopis terlebih dahulu. Jika memang ada suatu perbedaan, sampelnya itu kita ambil, kemudian kita buat preparan sediaan secara histologi. Nah, bagaimana cara mengambil sampelnya? Tahapan ini kita sebut sebagai trimming. Jadi kita misal di sini saya menggunakan ayam, kemudian saya mengambil beberapa organ. Contoh di sini saya mengambil intestinum atau saya juga mengambil bagian otot dada atau dalam hal ini saya sebut sebagai otot pectoralis. Nah, tidak mungkin kan pada semua, bagian organ ini kemudian kita amati ke dalam kaca preparat, itu akan susah untuk diamati karena kaca preparat juga ukurannya sangat kecil. Maka kita memotong bagian yang tidak diperlukan dan kita hanya akan mengambil sampel bagian-bagian yang nantinya akan kita amati secara mikroskopis. Pengambilan sampel tersebut dengan cara memotong organ setebal kurang lebih sekitar 4 milimeter sampai 2 senti. Kalau misalnya pada intestinum ya kita coba potong sekitar 2 senti ususnya saja. Nah, proses pemotongan ini kita sebut sebagai trimming. Jadi kalau kita hanya mengambil sampel sedikit saja, itu kita sebut sebagai trimming, sedangkan proses pembadahan yang ada di sini itu kita sebut sebagai nekropsi. Nah, setelah kita ambil sampelnya, apa yang kita lakukan? Tahap selanjutnya atau tahap kedua itu adalah kita fiksasi. Apa yang dimaksud dengan fiksasi? Jadi, kita melakukan proses pengawetan jaringan atau pengawetan organ seperti kondisi saat dia hidup. Kenapa? Karena tadi saat saya jelaskan bahwa saat dia mengalami proses kematian, maka elemen dari sel dan jaringannya itu akan mengalami proses pembusukan dan autolisis. Maka kita harus mencegah proses pembusukan dan autolisis tersebut. Dengan cara apa? Kita bisa fiksasi dengan larutan yang dapat melakukan fungsinya. Fungsi utamanya itu adalah menghentikan aktivitas enzimatik dan menghentikan proses metabolisme di dalam selnya. Sehingga larutan fiksasi ini juga merupakan sebuah racun pada enzim di dalam tubuh kita, karena dia harus menghentikan proses metabolisme. Dan larutan fiksasi ini juga mencegah proses pembusukan. Jadi dia sebenarnya juga membunuh spora ataupun bakteri yang dapat mempercepat proses pembusukan tersebut. Caranya seperti apa? Hasil trimming yang kita potong tadi atau sampel yang kita ambil tadi, kemudian kita bisa rendam menggunakan larutan kimia. Larutan kimia ini kita gunakan sebagai larutan fiksasi atau larutan fiksatif, atau kita bisa juga menggunakan pemanasan. Hanya saja memang menggunakan larutan kimia fiksatif ini jauh lebih baik, karena kalau kita menggunakan proses pemanasan, kadang memang dia akan menghentikan proses aktivitas enzimatik, namun proses pemanasan ini dia, mmm,
dapat merusak struktur dan jaringan dari organ tersebut. Karena kita tahu bahwa jaringan di dalam tubuh kita itu tersusun atas protein, di mana protein itu akan rusak dengan suhu panas tertentu. Makanya paling baik itu kita menggunakan larutan fiksatif. Jenis larutannya seperti apa? Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Apa yang perlu kita perhatikan sebelum jaringan difiksasi? Yang pertama adalah jangan kita menjepit terlalu keras jaringan yang kita pakai. Mohon maaf, jaringan yang kita ambil. Kenapa? Karena dengan menjepit terlalu keras itu akan merubah struktur morfologinya atau bentukan dari jaringan tersebut. Takutnya nanti jaringannya malah menjadi lebih gepeng dan itu akan bias data interpretasi kita dalam proses pengamatan preparat histologi itu akan salah. Jadi jangan sampai jaringan itu dijepit, karena nantinya jaringan tersebut akan kaku akibat dari larutan fiksasi dan dia tidak akan kembali ke bentuk yang awal. Maka kita tidak boleh merubah struktur dari jaringan tersebut. Kemudian kita juga harus menghitung besar irisan jaringan. Irisannya harus tepat, ukurannya tidak boleh tebal dan tidak terlalu tipis. Nah, pas-pas saja tadi ya, range antara 4 milimeter sampai 2 senti. Karena kalau terlalu tebal, maka penetrasi larutan fiksasi itu juga akan terhambat. Luasan area jaringan yang terlalu besar itu akan memperlama proses penetrasi larutan fiksasi, untuk masuk ke dalam jaringan. Nah, bagi pada saat kita melakukan proses nekropsi, pastilah akan ada lumuran darah dari organisme tersebut atau dari hewan uji ya. Atau misalnya kita mengambil pada bagian organ pencernaan, kadang ada sisa-sisa makanan pada ususnya. Maka kita perlu bersihkan karena itu nanti akan menimbulkan yang namanya artefak atau bercak-bercak yang mengganggu proses pengamatan. Nah, bagaimana cara kita membersihkannya? Kita bisa cuci menggunakan larutan NaCl 0,9%. Tolong jangan menggunakan air, karena 0,9% NaCl ini merupakan buffer, ada larutan penyangganya dengan pH yang sama dengan pH darah di dalam manusia. pH kita itu adalah 0,9 pH-nya itu sedikit netral. Nah, NaCl ini pH-nya itu netral. Jadi jangan sampai kemudian larutannya terlalu asam atau bahkan sangat basa sekali. Nah, dengan air itu selain pH-nya tidak stabil, kadang air itu juga mengandung spora-spora ataupun bakteri yang dapat mempercepat proses pembusukan. Maka paling baik kita gunakan larutan garam fisiologi yaitu NaCl 0,9%. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya ada darah ataupun lendir di dalam jaringan, itu cenderung akan mengkoagulasi atau mengental di bagian permukaan jaringan, sehingga akan membentuk sebuah lapisan film yang sulit kita fiksasi. Nah, itu akan menghambat proses pengamatan, terutama pada saat nanti kita amati menggunakan mikroskop. Jaringan itu kalau bisa kita, apa ya, dengan rasio volume 1:10 atau 1:20. Intinya adalah kalau misalnya kita gunakan larutan fiksatif, itu, usahakan larutan tersebut dapat merendam seluruh bagian organ ataupun jaringan yang ingin kita fiksasi. Jangan sampai ada bagian yang tidak terendam dan menjadi kering, karena itu nantinya akan menimbulkan proses fiksasi yang tidak sempurna. Jangan sampai kita melakukan tahap itu. Jadi benar-benar pastikan jaringan yang kalian pakai atau organ yang kalian pakai itu benar-benar terfiksasi secara sempurna dengan memastikan dia terendam di dalam larutan fiksasi. Oke, nah, yang terakhir, apa yang perlu kita perhitungkan terutama atau kita perhatikan, adalah kita harus menggunakan pisau atau scalpel yang sangat tajam. Kenapa? Kalau misalnya kita menggunakan scalpel yang tumpul, itu nantinya akan merusak bagian jaringan tersebut, nantinya akan mengganggu proses pengamatan. Karena dengan cara mengoyak terlalu lama, terutama jaringan-jaringan ikat dan dan jaringan epitel, itu kemudian dia akan merubah struktur dari jaringan tersebut. Jadi kalau bisa kita gunakan pisau atau scalpel yang tajam atau kalau
saya pribadi, pengalaman saya, biasanya saya menggunakan pisau yang disposable. Jadi nanti kalau kita rasa pisaunya sudah tidak tajam, kita ganti mata pisau yang lain, karena pisau disposable itu biasanya sekali pakai. Apa syarat-syarat dari larutan fiksasi? Yang pertama adalah dapat masuk ke seluruh jaringan secara cepat dan secara rata. Kemudian dapat menghentikan proses metabolisme secara cepat, dapat mencegah dapat mencegah proses autolisis dan proses pembusukan. Kemudian dapat menyiapkan jaringan untuk proses selanjutnya. Jadi intinya adalah secara cepat, menghentikan proses metabolisme, autolisis, pembusukan agar, struktur dari jaringannya itu tidak akan berubah dan dia terfiksasi secara sempurna. Kemudian yang namanya larutan fiksasi itu diwajibkan dapat melanjutkan proses ke tahap selanjutnya, atau dalam hal ini adalah dia bisa bercampur dengan larutan yang nantinya kita akan ke proses selanjutnya. Kalau proses selanjutnya adalah agen pendehidrasi atau kita lakukan tahap dehidrasi, maka larutan fiksasi ini harus bisa nyampur atau bisa bergabung dengan larutan pendehidrasi. Kemudian intinya mencegah kekeringan jaringan, jadi kalau jaringannya kering maka strukturnya pun juga akan berubah. Faktor-faktor apa yang kemudian dapat mempengaruhi fiksasi? Yang pertama adalah buffer, gitu ya. Jadi kalau bisa kita menggunakan pH netral. Ada beberapa larutan fiksasi, contohnya adalah formalin komersil yang kita tambahkan larutan buffer fosfat, atau lebih familiar dengan istilah buffer netral formalin, itu pH-nya 7. Karena pH yang terlalu asam itu dapat mempengaruhi jaringan pada organ. Kemudian kita bisa faktor yang mempengaruhi yang lain adalah waktu penetrasi, gitu ya. Kadang ini memang tergantung dari larutan fiksatif masing-masing, kemampuan difusinya itu seperti apa. Dan kita juga bisa menentukan dari, potongan trimming yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya, jaringan yang tipis, maka penetrasinya lebih cepat dibandingkan dengan jaringan yang lebih tebal. Nah, volumenya 1:10 atau 1:20, intinya adalah dia bisa terendam secara sempurna. Kalau misalnya spesimennya terlalu besar dan waktu proses pembedahannya itu terlalu lama, maka kita tidak menggunakan teknik perendaman menggunakan larutan fiksasi, tetapi larutan fiksasinya kita bisa menggunakan metode perfusi. Perfusi itu adalah, kita kita menyalurkan larutan fiksatifnya ke dalam, jantung atau peredaran darah, hewan uji. Setelah itu kemudian, larutan fiksatif itu akan, mengalir ke dalam seluruh tubuh, hewan tersebut, kemudian dia akan terfiksasi secara sempurna, utuh seluruh organ yang ada pada hewan tersebut. Teknik ini kita sebut sebagai perfusi. Kemudian suhu yang semakin tinggi itu akan meningkatkan kecepatan fiksasi. Namun kita juga harus perhitungkan, apakah organ atau jaringan yang kita pakai itu dapat rusak akibat suhu yang tinggi atau tidak. Kemudian konsentrasi larutan fiksasi sedapat mungkin diubah menjadi level terbawah yang masih dapat digunakan untuk melakukan fiksasi dengan baik. Bukan berarti larutan fiksasi dengan konsentrasi yang absolut itu mendapatkan hasil yang baik. Tidak seperti itu, karena kadang contohnya lah formalin itu kalau konsentrasinya terlalu absolut, maka penetrasi atau daya penyerapan masuk ke dalam jaringannya itu terlalu malah lebih jelek dibandingkan dengan kita kasih campuran. Kemudian rentang waktu atau durasi, kalau pengalaman saya, kalau saya menggunakan formalin itu biasanya saya durasinya sekitar 24 jam atau kita fiksasi selama 1 hari full. Oke, dan teman-teman kalau misalnya kalian melakukan sebuah penelitian, kemudian kalian fiksasi, itu kalau bisa fiksasi segera mungkin. Jadi tolong kalau misalnya membedah hewan uji, itu satu persatu, hewan ujinya dibedah, kemudian dinekropsi, kemudian difiksasi. Kemudian baru membedah hewan yang kedua. Jangan sampai kalian itu membedah misalnya 10 hewan secara berbarengan, kemudian baru kalian membunuh 10
hewan uji secara bersamaan, baru kalian melakukan nekropsi satu persatu. Kalau modelnya seperti itu, hewan uji yang terakhir itu akan mengalami proses autolisis dan proses pembusukan lebih lama dibandingkan dengan yang awal. Karena dia baru direndam ke larutan fiksasi di menit-menit terakhir. Nah, sehingga harus benar-benar dilakukan fiksasi setelah proses pembedahan. Sekali lagi satu persatu hewan uji yang dibunuh, kemudian dibedah, setelah itu langsung difiksasi, baru kemudian membunuh hewan yang kedua. Lama fiksasi memang tergantung dari macam jaringan, tebal tipis jaringan, dan jenis larutan fiksasi. Oke, nah ini adalah salah satu contoh perfusi. Tekniknya bukan menggunakan perendaman, tetapi menggunakan alat tertentu di mana ada buffer, kemudian ada larutan fiksasi. Nah, larutan fiksasi ini kemudian kita pompa dan masuk ke dalam, apa namanya, hewan uji. Biasanya kita, tempelkan pada bagian jantungnya. Nah, kita tusukkan pada bagian jantungnya, larutan fiksasi kemudian akan mengalir ke seluruh tubuh dari hewan tersebut. Hewannya biasanya kita anestesi terlebih dahulu agar dia tidak sadar gitu ya. Jadi dia tidak merasakan sakit yang secara hebat, kemudian kita injeksi heparin dalam ventricle sinister agar apa namanya, tidak memicu proses koagulasi atau penggumpalan darah. Setelah itu kemudian kita alirkan menggunakan ringers gitu ya. Kemudian nanti, ringers itu kita ganti menggunakan larutan fiksasi, fiksasinya kemudian masuk ke dalam. Contohnya seperti apa? Di sini ada videonya, coba saya perlihatkan. Nah, di sini mungkin saya percepat saja. Ini mencit ya, mencit yang kemudian sudah dianestesi gitu kan, dia masih hidup, kemudian dibedah, kalau teman-teman lihat ini jantungnya masih berdenyut gitu ya. Nah, setelah itu, nah ini adalah apa namanya, ringer yang kemudian di dalamnya ada selang, ada larutan fiksasinya, kemudian nanti dimasukkan di dalam sini. Dimasukkan ke dalam peredaran darah, nah kemudian nanti darahnya akan keluar semua karena tadi ditekan ya, ada pompa, larutan fiksasi tersebut, kemudian nanti, seluruh apa namanya, seluruh organ itu akan masuk diedarkan ke seluruh tubuh dari hewan ini. Kemudian nanti akan digantikan oleh larutan fiksatif dan nanti lama-kelamaan hewan akan langsung mengalami yang namanya kematian. Oke. Nah, ini dia pelan-pelan. Oke. Nah, ini, peneliti ini dia mengambil, bagian dari otak yang ada pada mencit. Dia mengambil bagian dari, jaringan otaknya, seperti itu. Oke, kenapa kita harus menggunakan teknik perfusi? Beberapa organ dan jaringan itu akan rusak atau dalam hal ini istilahnya akan cepat rusak jika terlalu lama kita diamkan. Maksud saya adalah teknik untuk mengambil medula spinalis atau sumsum tulang belakang yang berada di bagian vertebra, termasuk pada cerebrum atau cerebellum yang merupakan otak pada bagian tubuh hewan tersebut, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau misalnya membutuhkan waktu yang sangat lama dan, eee, dan membutuhkan waktu yang cukup berjam-jam seperti itu ya, mahasiswa semua, maka proses pembusukan itu akan cepat terjadi. Maka alangkah lebih baiknya, kita lakukan perfusi terlebih dahulu, agar semua bagian yang di sini dapat terfiksasi dan struktur jaringan, terutama pada bagian medula spinalisnya, saraf neuron dan ganglianya, itu tidak akan mengalami yang namanya kerusakan. Nah, ini saat peneliti ini ngambil gitu ya, dia masih nyambung pada bagian otaknya, pada bagian cerebrum, cerebellum, kemudian di sini medula oblongata, lanjut ke spinalis, ini tersusun dengan rapi banget ya, bagus. Nah, kemudian inilah yang kemudian dilanjutkan untuk preparasi selanjutnya. Jenis-jenis larutan fiksasi itu apa aja? Sebenarnya ada banyak, ada aldehid, yaitu komponen formalin, setelah itu ada merkuri, kemudian ada alkohol. Nah, kalau yang kemarin kalian belajar teknik hapusan darah, teman-teman sudah belajar ya,
bahwa kita fiksasi menggunakan metanol. Jadi memang metanol dan etanol itu paling bagus untuk pengawetan pada metode apus. Tetapi kalau misalnya pada jaringan, itu kita bisa menggunakan formaldehid. Salah satunya adalah, larutan buffer netral formalin. Jadi ini adalah bahan-bahan dasar ya, aldehid, merkuri, alkohol, pikrat ini merupakan bahan-bahan dasar. Nah, kemudian nanti kita campurkan dengan bahan-bahan yang lain atau bahan-bahan tambahan untuk membentuk larutan fiksasi yang kita gunakan. Jadi tidak serta-merta hanya merkuri saja, aldehid saja, atau alkohol saja. Contohnya pemakaian aldehid atau formalin ini, cukup banyak dilakukan dan ada beberapa variasi yang menjadi larutan fiksasi tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah yang kita pakai di lab, yaitu buffer netral formalin atau istilahnya adalah NBF atau BNF. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan 900 mili Aquades, kita campurkan ke dalam 100 mili formalin 37%, kemudian kita tambahkan garam buffer, yaitu sodium fosfatase monobasik 4 gram dan sodium fosfatase dibasik 6,5 gram. Kita campurkan, hasilnya nanti 1 liter, kemudian kalau misalnya teman-teman punya pH meter, itu bisa diukur pH-nya. pH yang baik itu adalah pH netral sekitar 7,2 sampai 7,4. Banyak sekali penggunaannya, semua jaringan itu sebenarnya bisa kita fiksasi menggunakan BNF. Jadi BNF ini merupakan larutan fiksasi standar, warnanya bening dan mudah untuk digunakan. Adakah yang lain? Nah, kita bisa menggunakan bowin. Bowin ini majemuk ya, jadi campuran-campuran dari, larutan fiksatif yang lain termasuk formaldehid juga atau formalin, tetapi kita tambahkan larutan asam pikrat sehingga warnanya sedikit kuning dan kita tambahkan asetat glasial. Karena adanya warna kuning, biasanya kita nanti, untuk lanjut ke step selanjutnya atau dehidrasi, kita bisa washing menggunakan alkohol 70%. Atau kita untuk hilangkan warna kuningnya tadi kita washing atau hilangkan menggunakan alkohol 70%. Asam pikrat digunakan dalam konsentrasi hampir jenuh atau jenuh, tergantung dari referensi yang kalian gunakan. Kemudian asam pikrat ini memang penetrasinya lambat dan dapat mengerutkan jaringan. Eee, tetapi memang ini merupakan salah satu bahan larutan yang digunakan untuk bowin. Seperti itu, kemudian setelah kita fiksasi, baru nanti kita lanjutkan ke tahap selanjutnya atau tahap ketiga yaitu adalah dehidrasi. Apa yang dimaksud dengan tahap dehidrasi? Eee, Dehidrasi itu sebenarnya, pada intinya adalah kita menghilangkan cairan atau kita menghilangkan air yang ada di dalam jaringan. Karena, air itu nantinya akan menghambat proses penetrasi parafin yang akan masuk ke dalam jaringan. Karena pada dasarnya kita menggunakan parafin untuk mempermudah proses pemotongan jaringan. Nah, air itu kan banyak, ada di cairan ekstraseluler, kemudian ada di sitoplasma dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain juga, larutan fiksatif dan bahan pengembe pe dan larut bahan pengembeding itu kan tidak larut dalam air, sehingga nanti dia tidak akan menyatu dengan jaringannya. Maka perlu serangkaian proses untuk mengambil air tersebut. Nah, proses ini kita sebut sebagai dehidrasi. Biasanya menggunakan apa? Kita bisa menggunakan yang namanya etanol dan bertingkat. Maksudnya bertingkat kita nanti menggunakan variasi konsentrasi tertentu, mulai dari, 70%, 80%, 90%, 96%, dan absolut. Caranya gimana? Mmm, Caranya dengan cara bertingkat, yang pertama adalah alkohol 70% karena masih ada kandungan airnya, kemudian nanti bertahap naik ke 80%. Jadi modelnya adalah perendaman. Dan teknik yang di sini yang kita mainkan adalah, model osmosis gitu ya, proses perpindahan dari, proses difusi gitu ya, proses perpindahan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi airnya nanti dia akan berpindah berdasarkan dari, konsentrasi yang ada di luar atau di dalam jaringan tersebut. Oke, nah setelah sampai ke etanol absolut gitu ya, jadi nanti kita rendam dari
Awalnya kan tadi direndam menggunakan larutan fiksasi, setelah itu kemudian nanti kita rendam ke larutan dehidrasi. Awalnya adalah alkohol 70% dulu, kemudian nanti bertingkat 80, 80, 90 sampai ke alkohol absolut. Jaringan yang direndam dalam bentuk pelarut organik setelah itu nanti kita akan, rendam menggunakan pelarut organik, contohnya kita rendam menggunakan silol, toluol, dan atau benzen. Nah, ini nanti disebut sebagai clearing. Oke, nah bagaimana kenapa kok harus step by step ya? Kenapa kelamaan banget, ya udah deh direndam menggunakan alkohol absolut saja. Misalnya di sini, udah deh di alkohol absolut aja misalnya dengan kurun waktu yang lama, kenapa harus bertahap-tahap dari 70, 80, 90, sampai 96 baru ke absolut. Bahkan di sini alkohol 70% bisa 4 kali. Karena kita mencegah yang namanya kerusakan jaringan pada organ tersebut. Kenapa? Kalau misalnya kita menggunakan alkohol absolut itu nanti sel akan mengalami syok, kaget gitu ya. Jadi nanti air yang ada di dalam jaringan itu akan keluar secara cepat. Nah, kalau keluar secara cepat, bayangkan seperti ada mahasiswa di dalam kelas, jika semua mahasiswa di dalam kelas itu akan keluar bersamaan, maka rusak pintu yang ada di kelas tersebut. Maka kita perlu yang namanya keluar satu persatu. Nah, itu caranya kita menggunakan alkohol secara bertingkat. Nah, itu analoginya seperti itu. Untuk menjamin bahwa air telah dikeluarkan pada semua jaringan, dapat menggunakan perendaman dalam alkohol absolut. Karena kalau kita lihat yang namanya alkohol absolut itu tidak ada kadar air sama sekali. Jadi benar-benar 100% alkohol dan alkohol ini menguap gitu kan. Jadi nanti benar-benar tidak ada air yang ada di dalam jaringan. Setelah itu nanti kita bersihkan alkohol tadi gitu ya, menggunakan agen-agen, tertentu dan kita ganti dengan larutan yang dapat bergabung dengan parafin cair. Siapa itu? Itu yang kita sebut sebagai clearing agent. Berbagai lab itu menggunakan variasi beda-beda, jadi tidak ada yang sama dan biasanya zaman dulu orang-orang menggunakan yang namanya benzen. Nah, benzen ini salah satunya adalah toluol, ini bersifat toksik. Uapnya dapat menyebabkan kanker ya, jadi hati-hati teman-teman semua kalau menggunakan benzen, itu kalian harus menggunakan jas lab dan masker, dan apa namanya, dan apa namanya, sarung tangan plastik. Selain kita menggunakan toluol, kita juga bisa menggunakan silol. Nah, silol ini juga lebih rendah sifat toksisitasnya dibandingkan benzen gitu ya, dan dia dapat bercampur pada parafin. Tetapi kalau tidak salah kemarin waktu praktikum kita menggunakan toluol. Nah, di sini biasanya direndam selama 3 jam atau bisa, lebih lama dari itu, saya dulu biasanya 12 jam. Jadi sehari setelahnya baru nanti saya tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu apa? Yaitu adalah proses yang kita sebut sebagai infiltrasi atau bagaimana penetrasi parafin cair itu masuk ke dalam jaringan. Caranya adalah kita cairkan parafin gitu ya. Nanti biasanya kalau sudah praktikum bentuknya itu butiran-butiran kecil-kecil. Nah, itu nanti kita cairkan masukkan ke dalam oven dengan suhu sekitar 60 derajat Celcius, itu adalah titik leburnya gitu ya, titik melting-nya. Nah, kemudian nanti setelah menjadi cair barulah nanti kita rendam di dalam ovennya. Rendamnya seperti apa? Tidak langsung semerta-merta direndam menggunakan parafin, tetapi kita, bertahap dulu. Jadi kita ada misalnya kita siapkan 4 wadah. Yang pertama wadah clearing agen, parafin clearing agen atau dalam hal ini misalnya saya contohkan toluol. Toluol banding parafin itu 1:1, kemudian parafin murni satu wadah, 2 wadah, dan 3 wadah. Wadah pertama, wadah kedua, dan wadah ketiga. Maksud saya seperti itu. Jadi ada 4 wadah. Nah, nanti jaringan yang kita pakai itu kemudian kita masukkan ke dalam, wadah yang pertama, yaitu clearing agen banding parafin. Agar, tidak kaget dia. Jadi masih ada toluolnya, tetapi dia sudah gabung dengan parafin. Nanti kalau sudah kita rendam beberapa jam, misalnya kita rendam selama 2 jam, baru nanti kita pindahkan ke parafin yang pertama.
setelah itu nanti kita pindahkan ke-2 dan ke-3. Dengan model seperti itu, maka parafin itu akan terserap secara sempurna atau dalam hal ini dia akan melakukan penetrasi secara sempurna. Barulah nanti kalau sudah selesai di parafin yang ketiga, rendam di parafin yang ketiga, itu nanti kita blok parafin cair itu untuk menjadi suatu bahan padatan. Bahan padatan ini yang kemudian nanti kita bisa potong. Nah ini ya, tahap infiltrasi nama lainnya adalah impregnasi. Di sini saya kasih contoh ya. Contoh saja direndam menggunakan parafin selama 2 jam, selama 3 kali. Dengan tujuan parafin cair itu kemudian dapat masuk ke dalam dapat masuk ke dalam jaringan yang ada di dalam organ. Nah, kita bisa rendam menggunakan oven gitu ya, karena oven itu kita bisa set suhunya sampai suhu panas sekitar 60 derajat Celcius dan jangan dibuka tutup, karena kalau dibuka tutup nanti suhunya akan turun naik dan proses infiltrasinya tidak akan berjalan dengan sempurna. Nah, di sini ada beberapa contoh video, termasuk contoh bagaimana cara kita melakukan infiltrasi. Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, ini oven gitu ya, saya akan percepat. Nah, bagaimana cara memindahkan, parafin tersebut? Yang pertama, kita harus pastikan bahwa parafin ini apa ya, mmm, leleh secara sempurna, tidak ada warna putih-putih di sekitarnya, benar-benar bening seperti ini. Nah, kemudian kita ambil organ ya. Nah, ini contohnya memindahkan antara parafin satu ke parafin yang lain. Oke, dia panasi, setelah itu kemudian diambil menggunakan pinset, kemudian dipindahkan gitu ya. Setelah itu kemudian nanti masukkan ke, oven lagi, prosesnya seperti itu. Dia set di sini suhunya sekitar 63 sampai 64 derajat Celcius. Gitu ya teman-teman semua, saya percepat, mohon maaf. Kemudian kalau sudah selesai, dia masukkan lagi ke prosesnya, kemudian cukup ditunggu saja. Jadi memang membutuhkan waktu sih untuk praktikum mikroteknik ini atau untuk membuat preparat ini memang butuh waktu yang sangat lama dan butuh kesabaran untuk proses tersebut. Saya lanjutkan. Nah, ternyata ada cara yang lebih modern lagi, yaitu kita menggunakan yang namanya alat tisu prosesor. Ini lebih praktis dibandingkan dengan manual. Kita tidak perlu membutuhkan oven dan waktunya jauh lebih otomatis. Kenapa otomatis? Alat yang namanya tisu prosesor ini, itu apa ya, secara otomatis nanti kita bisa set gitu ya, waktu rendamannya itu berapa, kemudian wadahnya itu akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi contohnya, nanti wadahnya itu kita set gitu ya, mulai dari alkohol 80%, 95%, absolut, silol, parafin. Jadi dia akan menghemat atau dalam satu step tisu prosesor ini, dia sudah bisa melakukan dehidrasi, clearing, dan impregnasi. Sangat-sangat modern dibandingkan dengan cara manual yang kita pindah menggunakan tangan. Jadi menggunakan alat tersebut, itu kemudian dia dapat berpindah sesuai dengan settingan waktu yang kita tentukan. Jadi kita bisa men-set di sini, kira-kira, perlu kita rendam 2 jam, 3 jam, 1 jam, 30 menit, 65 menit, itu kita bisa atur semuanya di sini. Jadi kita tidak perlu dehidrasi nunggu pakai, eee pakai timer gitu nggak perlu gitu kan. Jadi langsung masukkan dehidrasi, kemudian kita tinggal untuk melakukan kerja yang lain itu bebas. Nah, ini alatnya kita sebut sebagai tisu prosesor. Nah, kemudian apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita lakukan embedding atau proses penanaman organ menggunakan parafin cair yang kemudian kita bekukan menggunakan suhu ruang. Ada 2 cara, yang pertama menggunakan manual, jadi kita nanti buat kertas, ini yang nantinya kita gunakan, kertas tersebut itu kita lipat-lipat kecil, nah kemudian nanti kita tanam gitu ya teman-teman semua, kita tanam organnya, kemudian kita tuangkan menggunakan menggunakan parafin cair, kemudian nanti kita tinggal tunggu beku. Jadi ini hemat nih, manual banget, kalian bisa melipat-lipat kertas.
atau kita menggunakan alat yang namanya paraffin embedding center gitu ya, alatnya seperti ini. Kemudian, parafin cair itu nanti langsung keluar gitu ya, seperti kita nuang ke apa namanya, ngambil es gitu ya, kemudian tinggal ambil aja gitu, es krim gitu kan, kemudian dituangkan, nah kemudian nanti kalau sudah beku jadinya seperti ini. Saya coba perlihatkan bagaimana paraffin embedding center itu bekerja. For this practice, you are going to need paraffin, gloves, various size molds, your forceps. Oke, sebentar. Nah, ini kita sebut sebagai base mold. Ini pengganti kertas lipat yang digunakan pada saat praktikum. Jadi ini cetakan khusus dan dia memiliki cekungan yang berbeda-beda tergantung nanti tergantung dari jaringan atau organ yang kalian amati kira-kira dia lebih lebar atau misalnya di sini lebih dalam. Nah, itu kira-kira kalian menggunakan yang mana itu tergantung dari kebutuhan teman masing-masing. And your cassettes. We also sometimes use plastic molds as well as the metal molds. Turn on the cold plate to your embedding center. At this time, you're also going to make sure that the temperature of your paraffin is where it's supposed to be. 61 degrees is where ours is set. You also want to ensure that your paraffin chamber is full of paraffin. Place your empty cassettes in the paraffin reservoir in numerical order. Carefully open one cassette at a time. Nah, di dalam kaset ini kaset ini kita bisa gunakan untuk perendaman di bagian tisu prosesor yang alatnya sudah saya perlihatkan di slide sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita rendam menggunakan tisu kaset, itu kemudian kita buka tisu kasetnya, kemudian kita ambil organ atau jaringannya. Specimen integrity. Choose the appropriate size mold, keeping aware of your size restrictions of the tissue. Place a small amount of paraffin in your mold. Orient your tissue correctly in the mold, being certain all tissue is on one plane parallel to the bottom of the mold. For example, your tissue may need to be on edge, on end, or the epithelium may need to be facing. Untuk istilahnya meletakkan jaringannya, kita harus posisikan letaknya di tengah, kemudian dekat dengan dasar. Karena kalau nanti posisinya di tengah-tengah, proses pemotongannya itu akan terganggu. Jadi benar-benar nanti pada saat di bagian dasar, nanti saat base mold-nya kita lepas gitu ya, itu dia berada di paling permukaan dan itu akan mempermudah pada saat nanti proses pemotongan. Karena yang namanya pemotongan menggunakan mikrotom itu ketebalannya ya, itu nanti kita atur hanya sekitar 5-6 mikron, di mana itu adalah irisan yang sangat tipis. Jadi nanti kalau misalnya terlalu tebal, maka membutuhkan waktu yang sangat lama. All in the same direction. Allow the hot paraffin to cool only long enough to anchor the tissue in place. Place your cassette top over the mold. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat tadi, nah di sini dia ditekan tetapi pelan-pelan gitu ya, sampai ke dasar. Jadi jangan sampai dia itu berada di tengah-tengah, atau mengambang, benar-benar dia tenggelam, kemudian baru nanti ditutupi menggunakan kaset. Place your cassette top over the mold and completely fill with paraffin. Set the combined mold and cassette onto the cold plate neatly and in order. Nah, kalau sudah modelnya seperti ini ya nanti kita tinggal tunggu di suhu ruang dia akan beku sendiri menjadi lilin yang keras atau parafin yang keras. Solidification of the paraffin block is desired in order to facilitate sectioning and to prevent the tendency to form large crystals in the wax. When the paraffin is sufficiently solidified, remove the block from the mold. Clean your block of excess paraffin without compromising the patient information on the block, and place in order in a box. Oke, nah itu caranya, saya akan lanjutkan lagi. Nah, ini ya base mold yang bisa dipakai beberapa rumah sakit atau beberapa lab itu sudah menggunakan base mold seperti ini.
Tetapi kalau di beberapa universitas, terutama untuk proses praktikum pembelajaran dan sebagainya, atau bahkan riset pun juga ya, saya juga pernah ya menggunakan ini untuk penelitian. Jadi kita menggunakan kertas gitu ya, kita lipat kemudian pengganti dari base mold ini. Nanti kita pakai, ambil pakai pinset, kemudian nanti kita taruh apa namanya, organnya di wadah di sini, kemudian kita cukup tuangkan saja parafin cairnya. Terserah sih, tergantung dari, apa namanya, praktisnya atau tergantung dari tingkat ekonominya ya, jauh lebih hemat yang mana, sama saja. Kalau yang modelnya seperti ini, nanti kalau sudah beku ya kita tinggal lepas saja, apa namanya, kertasnya, kemudian nanti, kita tempelkan ke dalam holder. Nah, ini istilahnya adalah holder kayu, kita bisa buat sendiri gitu ya, pakai kayu, kemudian kita potong sendiri, kita gergaji sendiri, kemudian nanti nah ini yang sudah kita lepas gitu ya, kemudian kita tempelkan ke kayu. Kemudian kayu ini yang nanti kita tempelkan ke mikrotom, gitu kan. Atau kalau misalnya di sini kita pakai kaset gitu ya, pakai base mold juga, itu kaset ini yang kemudian nanti kita tempelkan ke dalam mikrotom, sama saja. Blok parafin ditanam dengan cara dipanaskan gitu ya, jadi nanti kita bisa panaskan di pinggir menggunakan scalpel yang, apa namanya, scalpel yang kita panasi menggunakan bunsen, kemudian kita ratakan dan dapat menempel dengan erat. Bagian tepi dari blok kayu kita juga lapisi dengan parafin cair agar melekat dengan erat, gitu ya. Ini kalau ini tidak perlu pakai blok kayu, langsung tempelkan saja ke, mikrotom. Nah, apa namanya, tadi, kalau misalnya, saat kita proses embedding tadi ya, penanaman tadi, itu organnya berada di tengah, maka dia akan jauh dengan pisaunya. Tetapi kalau dia di dasar, saat holdernya kita buka, dia berada di bagian yang paling depan, itu nanti dia akan langsung berdekatan dengan pisaunya, sehingga nanti, pada saat proses pemotongan jaringan nanti kita dapat atau ya kita dapat organ tersebut atau kita dapat jaringan tersebut hasil dari pemotongan menggunakan pisau. Nah, bagaimana proses pemotongannya? Tahapan ini kita sebut sebagai sectioning. Dipasangkan holder dengan blok parafin menggunakan alat pisau yang kita sebut sebagai rotary microtom. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa jenis. Ada rotary microtom yang modelnya itu kita gerakkan dengan cara memutar, ada yang modelnya adalah sliding microtom yang kita cara gerakannya adalah maju mundur. Kalau di lab kita atau beberapa lab itu lebih sering kita menggunakan yang namanya rotary microtom. Nah, kita perlu persiapkan banyak alat, terutama kuas untuk mengambil pita preparat atau beberapa menyebutnya corps atau ribbon, terserahlah kalian mau menyebutkannya apa. Kemudian siapkan pisau mikrotom dan scalpel. Kemudian, pisaunya itu kadang kalau misalnya bekas dari penelitian yang lain atau bekas dari pemotongan yang lain, itu kan kadang di pisaunya masih ada sisa-sisa parafin ya. Kita bisa bersihkan menggunakan silol. Kenapa? Karena kalau misalnya kita paksa pakai, itu nanti hasilnya tumpul. Nah, kalau kita bersihkan menggunakan silol, insya Allah nanti akan jauh lebih tajam dan kita tahu ya namanya silol itu dia akan larut parafin itu akan larut pada silol. Sebelum kita mulai proses pemotongan, kita atur ukuran ketebalan dari mikrotomnya. Biasanya untuk ukuran sel itu kan sekitar 7 mikrometer. Jadi kalau bisa ketebalan pitanya itu adalah 5 sampai 6 mikrometer. Kalau terlalu tipis, bagus sih, tapi tidak bisa dan agak sedikit susah karena, tipis itu kemudian apa ya, ya tidak akan terbentuk pita. Kalau terlalu tebal itu apa ya, istilahnya nanti, jaringan yang didapat akan tertumpuk dan mengganggu pada proses pengamatannya. Jadi memang idealnya adalah 5 sampai 6 mikrometer. Kemudian kalau kita sudah siap, ya udah nanti kita apa namanya, kita potong. Jadi yang pertama kita siapkan pisaunya terlebih dahulu, tancapkan holder ke dalam mikrotom, kita atur ya, kita atur berapa ukuran ketebalannya, kemudian nanti kalau sudah siap kita apa namanya, putar rotari ini, setelah itu nanti akan menghasilkan pita parafin. Pita parafin ini yang kemudian nanti kita ambil
kemudian kita pasangkan ke kaca preparat, kemudian barulah nanti kita ke step selanjutnya. Bagaimana cara menggunakan mikrotom? Kita lihat videonya. Embedding tissue into paraffin blocks supports the tissue structure and enables very thin sections to be cut and mounted onto microscope slides for analysis. This video describes how to cut sections from tissue embedded in paraffin blocks. Chilling paraffin blocks makes sectioning easier, so before beginning, Oke, nah seperangkat mikrotom itu dia tidak berdiri sendiri. Di samping mikrotom itu biasanya ada water bath. Nah, water bath ini merupakan alat yang digunakan untuk mengambil, pita parafin tersebut. Di tengah-tengah sini ada air hangat. Nah, nanti kita setting sekitar 40-an derajat Celcius, 41, 42, sampai 44 lah, yang penting suhunya hangat. Hasil dari pita yang sudah dipotong itu nanti kita masukkan ke dalam water bath. place the tissue blocks on ice. Switch on the water bath and allow it to warm to 40 degrees C. Whilst the paraffin blocks are chilling and the water bath is heating, prepare the microtome for sectioning. Nah, ini adalah modelnya disposable, jadi mikrotomnya menggunakan pisau yang bisa kita gonta-ganti isinya atau sekali pakai. Jadi kalau misalnya tumpul kita bisa ganti yang baru. Nah, ini, dia menancapkan ke, mikrotom tersebut. Aduh, mohon maaf. Sebentar, mengalami kendala. Oke, sebentar ya teman-teman semua, sepertinya ada kendala yang ada di sini. Mohon bersabar. Oke. Embedding tissue into paraffin blocks supports the tissue structure and enables very thin sections to be cut and mounted onto microscope slides for analysis. This video describes how to cut sections from tissue embedded in paraffin blocks. Chilling paraffin blocks makes sectioning easier, so before beginning, place the tissue blocks on ice. Switch on the water bath and allow it to warm to 40 degrees C. Whilst the paraffin blocks are chilling and the water bath is heating, prepare the microtome for sectioning. Insert the blade into the holder. Ensure it is secure and set the blade clearance angle and section thickness. When you are ready to cut, insert the paraffin block and adjust the positioning. You want the blade to cut straight across the block. Slowly approach the block with the blade. You are now ready to begin trimming. Cut a few initial thin sections to check the position of your block and adjust if necessary.
tissue block is trimmed to expose the tissue surface. The sections being cut at this stage are quite thick, about 30 microns. Once trimmed, the tissue can now be sectioned at a thickness of about 5 microns. Tissue sections are floated on the water bath and any wrinkles are allowed to disappear. You can now separate each section in a ribbon by gently tapping, then divide with a pair of forceps. Slides are labelled with the appropriate information and are used to pick the tissue sections from the water bath. Try to avoid getting any air bubbles underneath the sections. Finally, the slides are dried in an oven. Oke, jadi setelah dipotong gitu ya, jadi tahapannya tadi, mohon maaf karena videonya agak sedikit bermasalah gitu ya, tidak bisa saya stop. Mikrotom tadi itu untuk proses settingannya, untuk mikrotom tadi, nah di sini itu kalau kita lihat di sini ada pengamannya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menempelkan pisau mikrotom, biasanya nanti kalian bisa angkat ke atas agar istilahnya pisau itu tidak akan melukai tangan dari teman-teman semua. Karena kemarin juga ada kejadian pisau tersebut mengenai asisten, kemudian tangannya dijahit. Jangan sampai nanti terjadi di teman-teman semua. Jadi kalau bisa pengamannya itu dipakai pada saat kalian menyeting ini. Kemudian jangan lupa kalian atur ketebalannya, kemudian barulah nanti kalian putar. Saat kalian dapat pitanya, menggunakan kuas kalian ambil dengan bantuan kuas dan pinset, barulah nanti kalian taruh ke water bath ya dengan suhu 40 sampai 45 derajat Celcius. Yang penting hangat gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita harus taruh ke air, kalau kita langsung taruh ke kaca preparat, maka akan terjadi lipatan. Kalau kita taruh ke air, maka dia akan merata, tidak akan terjadi lipatan, apalagi kalau air tersebut suhunya hangat. Jadi memang kita butuh water bath untuk mengatur suhu yang ada pada air. Kalau misalnya nanti pada saat staining itu kan kadang dicelup-celupin gitu ya. Nah, itu kadang lepas, maka kita bisa menggunakan bantuan albumin. Jadi kaca preparatnya, saya kasih contoh ya. Nah, sebelum kaca preparatnya di sini itu kalian bisa tetesi menggunakan albumin, baru nanti kalian gunakan untuk menyerok. Karena albumin ini sifatnya lengket sehingga nanti dia akan menempel pada pada pita parafinnya akan menempel erat pada kaca preparatnya. Nah, ini ya water bath-nya ini nyerok gitu kan. Bentuk water bath macam-macam gitu ya, ada yang bulat, ada yang kotak. Nah, kemudian setelah itu kita taruh ke dalam hot plate. Nah, ini adalah hot plate gitu ya, kita taruh dengan suhu hangat sekitar 45 derajat Celcius selama semalaman atau overnight. Nah, ini disebut sebagai deparafinasi. Kenapa kita harus ke hot plate? Itu agar parafin yang ada di sini setelah baru saja dipotong, itu nggak bisa semerta-merta langsung kita warnai, karena itu nanti akan lepas. Agar tidak lepas, maka kita buat parafin ini agak sedikit lengket, cair, dan menempel pada kaca preparat. Maka kita taruh ke dalam hot plate dengan suhu 45 derajat Celcius. Sebenarnya tidak harus hot plate, tetapi yang penting alatnya menggunakan alat yang hangat. Kita bisa juga masukkan ke dalam inkubator, kayak pada video tadi, itu dimasukkan ke dalam inkubator, dan kita setting dengan suhu 45 derajat Celcius. Dan kalau bisa, baru kita warnai sesudah 24 jam, agar benar-benar memastikan di sini itu menempel secara baik pita parafinnya. Kenapa? Karena tahap selanjutnya itu kita lakukan yang namanya staining. Proses staining itu adalah mencelup-celupkan. Jadi kalau misalnya antara pita dengan kaca preparatnya tidak lengket, maka kemungkinan lepasnya akan tinggi.
Pewarnaan standar yang kita gunakan itu adalah hematoksilin eosin. Karena pewarnaan hematoksilin itu berfungsi untuk mewarnai inti selnya dan ini penting untuk kajian histologi, terutama histopatologi. Untuk melihat kerusakan sel, salah satunya kita bisa mengidentifikasi dari kerusakan yang ada pada inti selnya. Jadi kalau inti selnya rusak atau lisis, kemungkinan besar sel tersebut juga akan mengalami kerusakan. Nah, ini adalah pewarnaan hematoksilin. Kalau kita lihat ya, ada warna apa namanya, ungu gelap. Nah, ini adalah pewarnaan inti selnya. Kemudian dengan pewarnaan yang kedua, yaitu pewarna eosin, itu kemudian terjadi degradasi warna antara inti sel dengan sitoplasmanya, di mana pewarna eosin itu akan mewarnai sitoplasmanya. Jadi kita bisa membedakan antara sitoplasma dengan inti selnya. Caranya gimana? Nah, tahapannya seperti ini teman-teman semua. Yang pertama kita tidak semerta-merta celupkan ke dalam tidak semerta-merta celupkan kepada hematoksilin, tetapi kita celupkan dulu kepada silol. Silol dicelupin di silol dengan jangka waktu seperti ini, kemudian ke alkohol, dari alkohol air mengalir, habis itu baru hematoksilin, setelah itu mengalir lagi Aquades, eosin dan seterusnya. Kenapa sih kok harus ke silol dulu? Karena silol ini fungsinya untuk menghilangkan parafin, teman-teman semua. Parafin itu kan nanti menghambat penetrasi zat warna untuk masuk ke dalam jaringan. Maka kita perlu hilangkan dulu dengan tahap yang pertama adalah silol. Setelah itu baru alkohol. Alkohol itu apa? Alkohol itu menjadi perantara agar zat warna ini dapat masuk. Karena alkohol itu perantara dengan kandungan air. Nah, di sini alkohol absolut. Kemudian kandungan airnya semakin lama semakin ada dan semakin tinggi. Di sini 90% kandungan airnya sedikit, semakin lama kalau kita lihat ya 80%, 70%, 80%, 90% dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh saja, tetapi ada beberapa step tahapan staining yang berbeda-beda ya antara metode satu dengan metode yang lain, terutama untuk praktikum. Jadi kalian cukup mengikuti yang ada di petunjuk praktikum. Nah, di sini saya kasih contoh bagaimana salah satu staining yang dilakukan oleh beberapa laboratorium.
Oke, selanjutnya kalau misalnya kita sudah staining, tadi sebenarnya di video sudah ada tahapan mounting gitu ya. Jadi mounting ini adalah menutup menggunakan cover slip, tetapi bukan hanya menutup menggunakan cover slip saja, tapi kita juga kasih media mounting yang digunakan untuk mengeratkan antara cover slip dengan kaca preparat. Kenapa? Karena ini penting untuk mendapatkan preparat yang dapat diamati dengan baik dan jelas dan melindungi preparat dan memperjelas proses pewarnaan, terutama untuk setelah staining. Jika kita langsung warnai menggunakan HE, itu tidak bisa terlihat dengan bagus, warnanya akan cenderung gelap, sehingga kita perlu mounting ya, menggunakan mounting media. Ada beberapa yang bisa kita gunakan mounting medianya, yaitu kita bisa menggunakan Canada Balsam atau kita bisa menggunakan Entelan. Canada Balsam itu biasanya lebih mahal, tetapi dia lebih awet dan menimbulkan warna kuning. Tetapi kalau Entelan warnanya bening, tapi dia tidak dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalnya ada preparat yang cover slip-nya lepas, itu rata-rata biasanya pakai Entelan, karena di sini cenderung harganya relatif lebih murah. Nanti kalian bisa tutup menggunakan berbagai macam jenis cover slip. Ada yang 1:1 ukurannya, ada yang panjang seperti ini. Nah, kalau bisa kita menggunakan cover slip yang paling tipis karena itu akan mempengaruhi bidang pengamatan. Oke, nah di sini mungkin ada salah satu step atau cara kita melakukan mounting, teman-teman semua bisa lihat videonya. Mounting a juvenile crayfish brain on a slide. First, pull some mounting medium into a pasteur pipette and place a small drop on the slide. Next, carefully pick up the brains by holding the connectives and place it in the mounting medium on the slide. Now lower one side of the... Nah, jadi gini, cara mounting yang bagus adalah kita miringkan kaca preparatnya, kemudian nanti kita tahan, dan kita coba istilahnya dengan cara perlahan-lahan mulai dari bagian tepi ujung sampai tepi belakang, itu nanti kita turunkan secara perlahan-lahan dan step by step. Karena kalau misalnya kita langsung tutup, itu akan muncul gelembung-gelembung yang ada di dalam preparat, dan itu langsung akan merusak semuanya. Nah, kalau misalnya agar tidak terdapat bentuk gelembung-gelembung tadi, itu kita lakukan secara pelan-pelan. Cover slip into the edge of the mounting medium and very gently and slowly lower it over the brain to minimize the bubbles in the solution. If there is excess mounting medium, wipe it off with a Kim wipe and remember to use less next time. Oke, nah itu ya sudah terbentuk mounting yang bagus tanpa terbentuknya gelembung. Ya memang ya namanya pembuatan preparat, apalagi baru pertama kali, pasti banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah ini ada beberapa contoh ya, kesalahan-kesalahan pada saat pembuatan preparat. Nah di sini terbentuk banyak sekali lipatan gitu ya. Nah ini pada saat adfixing bisa, atau pada saat mengambil pemotongan jaringan tadi itu tidak menggunakan water bed yang bagus, maka terjadi lipatan. Nah ini mounting yang nggak bagus, muncul gelembung-gelembung seperti ini akan mengganggu proses identifikasi pengamatan jaringan. Jadi kalau bisa ya kalau paling bagus yang tidak ada gelembung sama sekali. Kemudian kalau yang di sini ada dua gambar, di sini ada rekahan-rekahan, ini menunjukkan bahwa pisau yang dipakai itu tumpul. Nah ini jelek nih kalau modelnya kayak gini, jangan dipakai. Pisaunya bisa ditajamkan lagi dengan dibersihkan menggunakan silol, atau kalian ganti menggunakan pisau yang baru. Nah ini kalau kita bersihkannya nggak bagus, bisa muncul artefak-artefak yang mengganggu proses pengamatan. Nah di sini ada yang lain lagi, ini nekuk-nekuk ini nggak bagus, ini mountingnya bisa juga. Atau di sini pemotongannya nggak bagus, maka organnya yang kepotong cuma separuh gitu ya.
Jadi penempatan embedding-nya itu nggak bagus, penempatan organnya nggak bagus, jadi kepotongnya cuma separuh. Kalau yang di sini hematosilinnya terlalu lama makanya warnanya cenderung sangat gelap sekali. Jadi kalau bisa teman-teman optimasi, tidak harus sesuai dengan buku petunjuk praktikum, tidak harus sesuai dengan referensi, tetapi sesuaikan dengan pengamatan kalian masing-masing. Kalau dirasa cukup, maka kalian bisa cukupkan waktunya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, mungkin itu saja dari saya terkait dengan perkuliahan mikroteknik, terutama metode parafin. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.